Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya bicara dan jangan potong pembicaraan saya. Ini bukan pembelaan, melainkan meralat ucapan jaksa itu. Saya tidak merasa bahwa ini adalah sebuah pembenaran. Saya Sumara, seorang TKW, seorang pesakitan, seorang pembunuh, dan seorang perempuan. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Benar salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara sebelum dibungkam untuk selamanya. Segala ancaman hukum, vonis mati saya terima tanpa pembelaan atau banding atau apalah namanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasehat hukum. Karena saya tidak mampu untuk membayarnya. Untuk apa saya menyelipkan uang agar terbebas dari tuduhan? Toh semuanya sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Sudahlah. Saya tidak butuh rasa empati. Saya tidak butuh rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan, sangat jarang, bahkan hampir tidak ada sesuatu yang tanpa imbalan. Yang jelas, sekarang biarkan dulu saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting menurut Dewan Hakim atau menurut siapapun, saya tidak peduli. Apapun yang akan saya katakan, biarkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Saya ulangi, nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Ya memang saya babu. Lantas apa? Memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya berani mengambil keputusan untuk menjadi bagian terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Iya kan? Iya. Inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak, sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya untuk tidak berbicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana bagi para majikan itu. Dari kecil, saya selalu takut dan gugup untuk mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Semua kegugupan itu bermula ketika guru madrasah saya, Pak Kasirin, menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab, makanya dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI itu dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu.
Hingga akhirnya saya mendengarkan bisik-bisik dari arah belakang saya. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Yo, apa ini toh? Terus, sekarang Bapak Endi. Sudah diciduk. Anak cidukannya noleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas. Hati saya meradang. Sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya pada Simbok, tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Kemudian saya bertanya pada Simbah. Meluncurlah cerita Simbah seperti ini. Bapakmu itu orang Lukun, Dok. Sehari-hari kerjaannya deres kelapa dan musir andong. Tapi tukang deres kan bukan cuma bapak toh, Mbah. Ada Lek Jo, Lek Paidi, Pak Desudi, Mbah Suro. Mereka juga deres kelapa, Mbah. Tapi ya bukan itu masalahnya. Bencana itu bermula ketika bapakmu jadi kusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu selalu ngantar siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu pelanggan bapakmu itu namanya Pak Wasto. Suatu hari, bapakmu ngajak Pak Wasto dan kedua temannya pulang ke rumah. Mereka menawarkan untuk menampung gula yang dibuat mbahmu itu, gula-gula itu, dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Tentu saja kami mau. Siapa yang tak mau untung toh? Bahkan ya, bapakmu diberikan kesempatan deres kelapa di kebunnya. Kita bangkan untuk nanti ya. Biar Pak lanjutkan ceritanya. Tapi tak lama setelah itu, bapakmu nyuruh kami berhenti ngirim gula ke sana. Waktu itu rasanya kami tidak punya firasat buruk tentang itu. Tapi 2 malam setelah itu, bapakmu diseret tentara. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Begitulah. Simbah, Simbok, Kang Rohiman, Yudasri tidak pernah lagi melihat bapak. Dan saya tidak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi bayangannya terus menguntit di belakang nama saya. Membuat saya takut untuk mendongak. Membuat saya takut untuk berbicara. Dan membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbok tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah. Padahal nilai madrasah saya terbilang cukup bagus. Bagus loh nilai madrasah saya itu. Saya ingat ketika saya berumur 13 tahun kalau tidak salah ya saat itu ya. Saya dibawa oleh Lek Ngaisa tetangga saya untuk pergi bekerja dengan orang. Menjadi babu.
menjadi pembantu di rumah orang. Saya bertahan 2 tahun, lalu saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh si bapak, Simbo, dan juga Simba. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Saya hafalkan segala macam teori, saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, hingga ke titik komanya saya hafalkan. Namun semuanya jadi bukan. NIM saya, rapot saya, ijazah saya, semuanya macet ketika saya mencari kerja. Pilihan pekerjaan yang layak hanya menjadi babu. Saya menjadi pembantu di rumah orang. Saya bekerja dari subuh hingga larut malam. Tiada istirahat. Suatu hari, keluarga majikan saya pergi keluar kota. Saya gunakan kesempatan itu untuk istirahat. Saya gunakan kesempatan itu untuk tidur siang. Nyenyaknya tidur siang. Saya terlelap. Saya terlelap hingga tidak sadar di luar sudah turun hujan yang sangat deras. Pakaian di jemuran basah dan kotor semuanya. Saya takut. Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika majikan saya pulang, cacian, amarah, pukulan. Gaji saya selama 2 bulan hilang untuk menebus kesalahan saya. Kecil-kecil kamu sudah belajar jadi koruptor ya? Saya tidak mencuri uang, Pak. Saya tidak mencuri uang. Kamu menyalahgunakan kesempatan. Mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu. Itu namanya koruptor. Saya sedih. Sakit. Saya bodoh. Kebodohan saya membuat saya diperdaya. Lalu saya pulang. Saya minggat dari tempat itu. Biarpun susah payah, saya terus melanjutkan sekolah untuk memperbaiki nasib saya. Nilai saya tinggi dibandingkan dengan teman-teman saya. Bahkan yang terpintar sekalipun saya kalahkan. Tapi semua kebanggaan itu runtuh seketika karena nama Bapak terus membayang di belakang nama saya. Pak Lurah sialan itu. Saya dibuat susah ketika mencari surat bersih diri. Dan kata Mokde Jumilah, mimpi saya terlalu tinggi untuk menjadi seorang PNS. Alah Bapak! Bapak di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Jika memang benar Bapakku bersalah, lalu apa iya aku, Simbah, Kang Rohiman Yudasri harus menanggung dosa itu selamanya? Demikian saya menjerit, meraung-raung, namun dalam bibir yang terkunci. Saya lalu bekerja pada sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tengah desa. Lagi-lagi, saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Saya diberhentikan kerja
dan tidak mendapatkan pesangon. Setelah itu, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Bu Jurwati. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Tapi cinta saya kandas ketika Mas Edi mengetahui latar belakang saya bahwa saya adalah anak seorang PKI. Bapak berhenti menggelapkan nama saya. Bapak. Saya harus pergi. Saya harus lari ke tempat di mana nama Bapak tidak bisa lagi menggelapkan nama saya. Saya harus pergi. Saya harus pergi. Kemudian, saya memutuskan untuk menjadi seorang TKW atas saran Simbo. Segala sesuatunya kami urus. Segala syarat saya penuhi. Apa saja? Banyak! Dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang amat teramat panjang betul yang terkait. Saya tahu, saya paham memang begitu caranya. Termasuk caranya, saya paham. Pak Lurah sialan itu akhirnya mau memberikan surat bersih diri kepada saya. Karena pertama, uang. Karena uang selipan 200.000. Kedua, karena kartu asnya saya pegang. Masalah bisnis berasnya itu. Dan yang ketiga, toh saya hanya jadi seorang TKW. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang Sumarah, anak di Sulaiman, seorang Cidukan, bukan PKI. Jadilah saya, Sumarah binti Sulaiman, jadi TKW di negeri orang, TKW lulusan SMA dengan NEM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Semua teori yang saya hafalkan, kosinus, tangen, diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain bel, teori pidato jadi omelan majikan. 13 pulau saya hafalkan dari Sabang sampai Merauke, yang makmur, subur, gemah, ripah, loh, Cinawi, lenyap semuanya jadi pengorengan di dapur. Mana kata Pak Kasirin guru madrasah saya tentang harumnya bunga melati, harumnya kupu-kupu, harumnya hutan tropis, minyak emas dan biji besi itu. Kasihan beliau menerangkan tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur, ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaan. Semua yang beliau jelaskan itu hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri
diri saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap dan tidak diperbolehkan menundukkan kepala. Dan sekarang, di negeri orang, saya pikir segala sesuatunya berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah dan terbang bebas di udara. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang untuk biaya administrasi yang dicari-cari itu. Kemudian bencana itu. Tuhan ampun Tuhan. Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Saya diperkosa. Saya diperkosa bagi budak hina yang halal untuk dibinatangkan. Dengan sadar saya mendongak lalu meraih sebuah pisau tajam dan kemudian tepat di jantung hatinya saya hunuskan pisau tajam ini. Dewan Hakim yang terhormat, saya membunuhnya. Saya membunuh majikan itu. Saya sadar, saya akan divonis mati. Tidak usah adili saya di negeri saya sendiri. Karena itu akan memperumit keadaan. Bagi saya, penderitaan, harapan, semua butuh keberanian. Saya hidup dalam ketakutan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah 2 sisi keping nasib. Dewan Hakim yang terhormat, saya Sumarah. Saya siap mati.